Universitas Pelita Bangsa Bekasi ingin mengadakan observasi mengenai sekolah ini tentang etika-etika murid dan guru-gurunya di sekolah ini ya Pak. Saya buka masker nggak apa ya Pak? Apa. Yang pertama saya ingin menanyakan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru PAI terhadap peran sebagai leader pemimpin. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru PAI dalam perannya terhadap pemimpin? Yang pertama adalah memang harus tunduk, harus patuh kepada aturan sekolah ya. Aturan sekolah adalah peraturan yayasan ya. Induknya di yayasan gitu. Jadi segala apapun juga yang turun dari yayasan harus mengikutinya di yayasan. Dan kepala sekolah yang kedua ya tidak berdiri sendiri, tetapi adanya kepala sekolah karena adanya yayasan, ada SK dari yayasan dan ditugaskan oleh yayasan. Kemudian yang ketiga, bahwa guru PAI harus memberikan contoh teladan kepada teman-teman yang lain. Harus lebih memberikan contoh. Iya, memberikan contoh kepada yang lainnya ya. Jadi segala sesuatu harus sesuai dengan peraturan sekolah gitu. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa lama? Sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. tahun. Sekarang kan baru tahun keempat ya. Tahun keempat. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, selain kompetensi guru, apakah ada faktor lain untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta didik? Yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik adalah di sekolah itu tidak ada ya sekolah, karena pemukiman walaupun dekat ini dibatasi oleh kompleks sekolah ya, kompleks sekolah. Tapi yang mempengaruhi anak-anak itu adalah ketika anak berada di rumah pulang dari sekolah ya. Jadi diberikan kebebasan oleh orang tuanya gitu. Sebagian ya, kalau yang lainnya ada sebagian kecil ada yang dipingit gitu ya, atau di aturannya gitu ya, ada aturannya. Tapi ada sebagian orang tua terutama yang single parent dan misalnya dan sebagainya, terkadang anak itu ya lambat, kemudian pergaulan juga ini Pasti ada perbedaan tuh ya Pak. ada perubahan gitu ya, tetapi pengawasan dari sekolah cukup ketat gitu ya. Kalau dari sekolah gitu. Nah kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah ya main itu HP gitu ya kalau sekarang gitu, yang berpengaruh kepada anak-anak itu. Terkadang segala sesuatu yang diberikan di sekolah tertolak gitu. Jadi tapi lama-lama kalau ketemu ya sudah bisa dipanggil orang tuanya, kemudian diberikan ya pengarahan gitu ya. Bagaimana pada anak itu berikan HP kepada anak itu. Ya. Yang ketiga, pernahkah Bapak menyaksikan guru mata pelajaran umum maupun agama melakukan peranan dalam hal pembinaan akhlak peserta didiknya? Oh sering, tiap hari. Iya, tiap hari ya. Apalagi SDIT ya Pak? Iya, tiap hari di sini kepala sekolah cukup memperhatikan guru, memberikan pengawasan dan memperhatikan guru ketika mengajar ya, baik itu guru umum maupun guru agama. Jadi tidak main-main. Yang kedua metodenya, kemudian segala macamnya gitu ya. Jadi kepala sekolah peran penting gitu ya untuk dalam pengawasan di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Selanjutnya, menurut Bapak apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yang kooperatif pada pelajaran pendidikan agama Islam, terutama di kelas 3 sampai kelas 6? Kalau pendukung pelajaran agama ya yang jelas di sini itu ya, kalau pendukungnya memang kan yang menjadi unggulannya
disiplin, kemudian memberikan pembekalan adalah 30 juz ke-30. Nah, tapi anak di sini karena anaknya terus menerus di sekolah, jadi bukan di pesantren gitu ya, jadi agak sedikit ada gangguan gitu. Gangguannya karena memang tidak di tempat, tidak ya sepulang dari sekolah itu tidak langsung di pondok seperti di sekolah yang ada pondoknya, kembali pulang ke sekolah ke pondok dan sebagainya itu ya, jadi udah bisa ya terukur lah gitu, terukur gitu. Jadi dipadukan antara pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di pondok gitu. Tapi kalau di sini karena pondoknya belum ada walaupun SDIT, tetapi sekolah alhamdulillah masih bisa menguasai anak-anak kan baru sampai kelas 4 gitu ya. Insya Allah barangkali mudah-mudahan ke depan ada pondoknya gitu ya. Yang selanjutnya, bagaimana bentuk pengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SD-SD? Kalau kepala sekolah, pengawasan kepala sekolah para guru PAI kebetulan SDIT ya. Jadi satu mungkin ya di sini pertama guru harus betul-betul memberikan pembelajaran yang efektif kepada anak-anak. Yang kedua, sebelum mengajar, kalau awal-awal tahun itu pembelajarannya itu ini oleh kepala sekolah, diawasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap pembelajaran harus ada RPP, harus ada buku pelajarannya, ada buku mata pelajaran maksudnya ya, itu. Jadi RPP-nya itu harus diperlihatkan kepada kepala sekolah, ditandatangani, kemudian diberikan lagi kepada guru PAI. Lalu yang selanjutnya, bagaimanakah kinerja guru agama selama ini Pak menurut Bapak? Kinerja guru agama selama ini ya bagus. Kalau di sini ya bagus karena memang di samping aturannya dan juga lingkungannya, jadi guru PAI ya tidak bisa neko-neko ngumpul dan sebagainya, atau di kantor atau apa istirahat santai apalagi di warung, tidak. Sesuai dengan waktu yang diberikan oleh kepala sekolah, sesuai dengan jam mengajar setiap harinya itu. Jadi guru pendidikan agama Islam itu cukup kooperatif. Alhamdulillah selama ini cukup kooperatif. Belum ada yang membangkang atau apalah terhadap aturan sekolah. Kemudian kepada ya petunjuk PAI lah, petunjuk pelajaran pendidikan agama Islam. Selama ini alhamdulillah sesuai. Dan kan di sini pelajaran agama Islamnya itu rumpunnya ya, rumpun ini adalah akidah akhlak, PAI, SKI, bahasa Arab dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi ini itu yang betul-betul memang harus dipelajari oleh guru, dan alhamdulillah feedbacknya anak-anak ya harus sesuai. Jadi apakah ada hasilnya atau tidak itu harus terlihat, apalagi ada tahfidz gitu ya. Tahfidz itu kalau nggak salah 30 jam dalam seminggu ya, dalam seminggu 30 jam. Untuk yang terakhir, menurut Bapak bagaimanakah hubungan guru agama Islam dengan guru-guru yang lain? Oh, kalau di sini ya, bukan di sekolah yang lain, hubungan antara guru umum dan guru agama atau guru-guru yang lain itu baik sekali, ya itu tadi. Jadi setiap sebulan sekali ada pengarahan dari kepala sekolah. Selalu ada pengarahan setiap bulan. Selalu ada pengarahan dari kepala sekolah. Kemudian ya juga antara guru PAI dan guru umum itu kerukunannya, kemudian sosial dalam sosialisasi dan kehidupan dan sebagainya lah. Alhamdulillah cukup akurat ya, cukup bagus itu.
belum ada pertentangan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Walaupun ini double teacher, gurunya dua-dua, guru satu kelas, gurunya dua, guru bidang umum, guru satu, guru bidang agama. Ketika guru yang satu ngajar, selesai, ya ganti dengan pelajaran umum, selesai, terus begitu dan seterusnya. Jadi kalau double teacher itu setiap waktu itu berputar. Jadi guru umum naik, selesai, ganti dengan guru agama naik ke depan, kemudian ya kembali ke tempat seperti biasa pada tempatnya. Untuk melihat hasil kompetensi yang sudah diberikan kepada murid-murid, itu ada rapat yang dilakukan para guru biasanya setiap berapa lama sekali gitu? Ya setiap bulan. Setiap bulan. Baik Pak, pertanyaan dari teman-teman kami sudah kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, terima kasih atas waktunya. Dan di setiap rapat itu kan ada tanya jawab, ada apa kekurangannya kepala sekolah, juga ada sharingnya berarti apa kekurangannya guru. Oh iya, feedback ya, jadi ya timbal balik gitu. Jadi jika seandainya ini juga memberikan ya tanggapan guru-guru kepada kepala sekolah gitu, dan tidak bisa kepala sekolah memaksakan kehendak. Jadi situasi dan kondisi setiap hari dilihat. Kalau datang guru dilihat wajahnya, kalau pulang guru dilihat wajahnya. Jadi guru kumpul dulu di ruang guru, baru pulang. Sebelum pulang itu ada perkumpulan. Jadi anak pulang, setelah itu guru-guru itu tinggal di depan, jadi mengabsensi pulang anak. Jadi jangan khawatir anak ada yang ketinggalan di sini gitu ya. Jadi guru itu membackup lah, membackup yang lainnya yang tidak terawasi oleh kepala sekolah umumnya. Jadi si A, si B, si C dan sebagainya itu kalau pulang itu kan absen, dijemput. Nah kalau jemputannya masih belum ada atau tidak ada, anak tidak bisa keluar dari halaman sekolah. Jadi kalau ada jemputan baru disuruh pulang. Itu yang menjemput pun harus dikenal oleh sekolah? Oh harus dikenal. Bahkan dipoto gitu kan. Kalau ojek misalnya dari yang ojek dari Tambun, dipoto anak itu namanya siapa, tukang ojeknya. Sesuai sama yang orang tua. Sesuai atau tidak. Jadi kayaknya orang tua jadi mudah mengklarifikasinya apabila ada sesuatu. Jadi sekolah benar-benar bertanggung jawab Oh atas siswa benar dari harus semenjak benar datang harus sampai tanggung pulang. jawab, iya. Sekolah harus tanggung jawab. Benar. Jadi misalnya ada yang dari Tambun gitu ke sini, datang dipoto, kemudian pulangnya kan nggak tahu itu ojeknya siapa, namanya dari mana dan sebagainya, ya dipoto dari oleh guru ya. Guru yang ini. Bahkan semua guru tahu pada anak itu. Ya, semua guru itu tahu kepada anak-anak. Kalau guru kelas 5 kelas 4 hafal betul pada anak kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu. Atau mungkin dengan kelas 1 dulu sudah pada hafal gitu. Tidak hanya fokus kepada tidak fokus masing-masing ya. kepada murid atau siswa yang diajarnya atau yang di kelasnya aja gitu. Dan apalagi kalau guru atau wakil kepala sekolah atau guru atau wakil bidang kesiswaan mengenal betul terhadap anak itu, termasuk kepala sekolah dari kelas 1 sampai kelas 4 ya harus hafal orang tuanya siapa dan sebagainya itu ya. Kenalnya itu ketika datang pulang, oh ibunya yang ini, oh ini ibunya dan sebagainya. Apalagi kalau per triwulan sekali bagi rapot, nah, kan kepala sekolah masuk ke ruangan, kemudian melihat kondisi kelas yang akan dibagi rapot gitu. Misalnya kalau mau semester
orang tuanya yang ngambil rapot itu kan harus orang tua gitu ya di SD itu. Jadi kepala sekolah hafal betul sama orang tua. Begitu. Yang terakhir Pak, minta saran kan kita juga sebagai calon guru nih Pak, Iya, minta iya. saran dan nasihatnya kepada kami Pak. Oh, kalau Apa yang harus kami lakukan ke depannya? ya, Bagaimana menjadi guru yang baik? kalau jadi guru yang baik mungkin selama 4 tahun juga sudah dapat ya. Sudah dapat didaktik metodiknya, sudah dapat pendekatan atau ini dengan kepala sekolah dan sebagainya, dan juga bisa penyesuaian sendiri. Jadi guru baru itu mengenal betul kepada perilaku kepala sekolah, dan kepala sekolahnya mengenal betul kepada perilaku gurunya. Jadi kepala sekolah bahkan kalau di sini itu seakan-akan wajib gitu mengenal betul gurunya. Tipe ini seperti apa, si A, si B tipenya seperti apa. Oh, kalau ini kan setiap tahun itu guru ditunjuk oleh kepala sekolah, diberi tugas sesuai dengan pengamatan kepala sekolah. Jadi diamati, diperhatikan dan dilihat kedekatannya, cara mengajarnya, kedekatannya dengan sesama atau dengan pendampingnya atau guru pendampingnya, guru bidang umum misalnya dengan guru bidang agama dengan guru bidang umum, dan guru tersebut bagaimana pendekatan terhadap anak. Nah itu kalau yang misalnya ada yang keras, kalau misalnya ada yang lambat atau telat atau apa, guru itu lambat lah gitu ya segala macamnya. Itu juga kan amat sangat penting buat anak-anak itu. Oleh karena itu guru itu memperhatikan semua pada Hanya memperhatikan satu guru-gurunya. aspek gitu ya. Oh bukan, jadi seluruhnya. Jadi guru tahu betul si guru udah sampai ke bawah, dari atas sampai bawah gurunya itu. Jadi dari A sampai Z guru kepala sekolah hafal. Paling lama itu 3 bulan sudah hafal. Oh guru itu seperti ini. Oh guru itu karakternya keras, karakternya lembut, karakternya lambat, karakternya dan segala macam lah. Memang dipelajari oleh kepala sekolah. Itu kepala sekolah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan keilmuan gitu. Didaktik, metodik dan sebagainya. Guru itu hafal betul kepala sekolah, para guru. Terutama guru ketika bertemu dengan guru yang baru. Guru yang baru itu pertama bertemu lambaran, kemudian lambarannya dibaca, diperhatikan, kemudian dipanggil, ditanya dan sebagainya, identitas segala macam. Kemudian kalau sudah diajukan ke yayasan, dipanggil oleh yayasan, kalau yang mungkin sesuai dengan ini yayasan ya dipanggil, diserahkan oleh kepala sekolah. Nah gitu. Nah kepala sekolah ya tinggal mengarahkan, kemudian malah ngecek lagi itunya. Kita ngecek dulu harus begini, di sini begini dan sebagainya. Nah itu kalau antara guru dan kepala sekolah dan guru. Karena susah kalau guru tidak senang kepada kepala sekolah, atau kepala sekolah tidak senang kepada guru juga sulit. Kalau tidak ada kesesuaian. Gini Pak, saya mau tanya lagi maaf terakhir, saran Bapak untuk misalnya nih Pak, ada salah satu guru yang berselisih paham dengan antar guru yang lain, itu cara Bapak mengatasinya gimana tuh Pak? Oh iya, kalau itu jarang ya berselisih paham guru ya, karena setiap hari guru yang ngadepin anak aja. Nah, mungkin karena baru 4 tahun ya, baru pada kelas 4 mungkin belum ketemu ya. Nah tapi itu kalau perselisihan guru itu dilihat dulu masalahnya, kemudian pendekatannya seperti apa. Kalau pendekatannya memang berat, apakah dengan guru, apakah dengan orang tua
sebagainya, ya itu dilihat dulu permasalahannya seperti ini berbeda dengan yang penglihatan kepala sekolah sebagai guru, ya dipanggil ke sini. Ya di sinilah dirundingkannya gitu ya. Tapi di sini belum pernah ada guru dipanggil ke sini dan dirundingkan di sini. Insya Allah jangan sampai ada ya Pak. Nah gitu. Baik Pak. Jadi guru antar guru alhamdulillah selama ini baik gitu ya. Oke deh, pertanyaan dari kami sudah habis. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Iya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan Pak. Iya, sama-sama ya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Apa? Saya buka mah. Ya, kabarnya gimana Miss? Alhamdulillah. Ya, kedatangan saya di sini dan teman saya ingin melakukan beberapa pertanyaan untuk wawancara observasi mata kuliah pendidikan agama. Sekiranya bisa menjawab, bisa sungkan ya. Oke. Kalau boleh tahu, Miss Devi ya, Miss Devi ini sudah memegang pendidikan agama itu selama berapa lama ya Miss? Oh, selama mengajarnya Ya, gitu. mengajarnya. Kalau mengajarnya aku baru 1 tahun. Ya baru 1 tahun ini di sini pertama. Di sini, ya. Sebelumnya kan PKL. Kalau PKL aku kan memang kalau PAI itu dari Unisma itu jadi bisa jenjang kemana aja, bisa SD kan. Kalau PGSD cuma bisa SD kan ya. Kalau misalkan aku PAI itu SPD kan ya, dia bisa kemana, bisa SD, SMP, SMA. Ternyata mungkin aku lagi cocoknya di SD, jadi baru pertama kali lulus langsung ke sini. Berarti baru 1 tahun hitungannya. Baru 1 tahun ya. Langsung memegang mengajar kelas 2? Iya, langsung. Oke. Oke. Selanjutnya selama 1 tahun ini nih, adakah hambatan-hambatan yang Miss Devi alami sebagai guru agama? Ada sih tentunya. Yang pertama sih karakter anak ya. Pasti kan sebelumnya apalagi yang ada tantangan buat aku, sebelumnya aku PKL itu kan SMK. Di SMK 8. Jadi kan mungkin aku belum tahu gimana nih karakter peserta didik di umur-umur 7 tahun, 8 tahun nih yang di SD. Jadi makanya aku mungkin baru belajar, jadi rada kaget kan, sangat berbeda kan ya sikap anak di usia di bawah 10 tahun sedangkan SMK aja kan udah 16-17. Nah, kalau mereka kan lebih harus jadi kayak temen. Kalau ini malah justru kalau dia jadi temen nih, anak kadang sukanya jadinya songong gitu. Makanya jadi mungkin perbedaannya itu sih karakter itu. Betul. Kalau di bagian agamanya sendiri selain karakter mungkin bidang agamanya ya lebih mungkin apa sih perbedaan dari itu pelajaran mereka kan kadang di sekolah mereka juga belajar di ngaji kan. Mungkin ada beberapa keagamaannya yang beda gitu ya. Contohnya misalkan ilmu-ilmu yang mereka tahu banyak juga sih yang mereka belum tahu, cuman mungkin kendalanya ya aku harus bisa nyesuaiin kata-kata saat bercerita. Jadi mereka tuh nggak bisa dengan kata-kata yang terlalu tinggi. Nah itu jadi kalau kita cerita tentang kisah kayak pelajaran SKI ada kisah Nabi Isa, jadi itu bahasanya sih biar mudah dimengerti oleh anak-anak gitu. Adanya hambatan pasti ada suka-sukanya juga. Ada sukanya. Nah, mau dengar nih sukanya dari ya. Maksudnya di balik hambatan itu ya, ada pasti juga. Lucu sih, mereka senang gitu walaupun kadang capek gitu kan, tapi ya karena tingkah mereka ya kita jadi dibawa enjoy aja gitu. Itu aja sih. Lanjut pertanyaannya, metode apa saja yang sekiranya Miss Devi selaku guru agama berikan kepada anak? Iya. Kalau ini sih mungkin kenapa saya maksudnya senang gitu ya mau jadi guru muda tuh, karena mungkin kakak tahu ya kalau guru-guru yang sudah tua gitu, maaf ya bahasanya, yang sudah lebih senior terkadang metodenya nyadar nggak dengan ceramah aja, ya kan, dengan cuman tanya jawab aja. Nah tapi kalau saya pengennya sambil menantang diri, karena kan di
kampus juga dikasih tahu kan gimana sih cara membuat metode yang baik supaya anak tertarik, padahal di kampus juga nggak diajarin kan untuk anak SD, tapi kita menyesuaikan umur. Jadi mungkin kadang itu metode gambar kayak ada sambil menempel gitu sih, maksudnya nggak beda jauh sama PGSD, tapi di materinya ke materi agama. Kadang anak-anak nonton film aja, demonstrasi, praktek gitu sih. Kalau ceramah-ceramah ya jarang karena anak pasti bosan. Oh, seperti itu. Sih, ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya, bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja guru PAI ini? Alhamdulillah sih selama ini kepala sekolah ya membantu ya, tentunya memfasilitasi dengan contoh jika kita misalkan ada kekurangan infokus, misalkan kan kita belajar bukan cuma dengan suara aja ya, tapi kan perlu medianya itu yaitu infokus, bikin PowerPoint. Jadi ketika kita ada kekurangan, kita sampaikan ke kepala sekolah, Pak, mohon disampaikan ke yayasan, karena kan kita nggak berdiri sendiri ya, di sekolah itu ada yayasan. Jadi bisa tolong sampaikan ke yayasan untuk mengajukan itu infokus. Jadi ketika kita kesulitan untuk sesuatu ya kita minta tolong kepala sekolah biar beliau yang langsung gitu menemui yayasan untuk melengkapi kekurangan itu. Selanjutnya, bagaimana cara Miss melakukan untuk mengetahui feedback dari siswa, khususnya dalam pembelajaran agama? Feedback karena jadi dia gimana? kadang maksudnya apa yang kita berikan gitu ya, dia responnya gimana? Kadang saya yang paling terharu tuh pernah waktu itu sempet kita belajar tentang zikir dan doa pelajaran fikih. Nah pada saat itu anak-anak saya kasih film terus tentang Nusarara ya kan, suka ada kan ya film-film kartun di YouTube, saya download, saya kasih tonton, kemudian saya foto ya kan, anak-anak sambil nonton saya dokumentasikan, kemudian saya bikin status tuh di status WA, saya bilang pembelajaran hari ini zikir dan doa. Nah kemudian alhamdulillah saya mendapatkan feedback yang sangat baik, orang tua komentar seperti ini, iya Miss, alhamdulillah tadi anak saya cerita katanya belajar zikir dan doa. Itu sih menurut saya ketika mereka bercerita dengan orang tuanya, mereka belajar ini di sekolah dan guru ini mungkin bagi mereka menyenangkan, itu udah jadi kebanggaan tersendiri. Betul. Oke. Selanjutnya, adakah program penunjang harian atau bulanan yang diadakan sekolah dalam aspek di bidang keagamaan sendiri? Oh, mungkin kita ada rapat, kadang suka ada rapat terkait keagamaan seperti program tahfiz. Kita ada program tahfiz. Kadang sekali-sekali juga kalau ada pelatihan di luar seperti, karena kan kita baca ikronya tilawati ya. Karena terkadang kita ada ikut pelatihan tilawati di luar, kayak waktu itu ada kegiatan di Islamic Center. Nah, kita bersama-sama guru agama pergi ke sana gitu. Kalau kayak sholat duha harian itu itu ada, itu kita terapkan ke anak-anak gitu. Kalau itu memang anak-anak yang ngelakuin, tapi kita guru agama bekerja sama nih membuat jadwal. Misalkan hari Senin jangan sampai semua kelas bersamaan kan sholat duha, karena kan tempatnya terbatas ya. Kadang kita di aula belakang sama di musola, jadi kadang 2 kelas aja, yang misalkan hari Senin kelas 1 sama kelas 4 bagi 2 gitu sih setiap hari, sama tahfiz murojaah. Lalu dari kegiatan yang penunjang itu, apakah ada dampak signifikan perubahan anak yang dilakukan di bidang keagamaan sendiri? Tentunya ada. Benar ada. Tentunya karena makanya kenapa kita selalu melakukan murojaah, kegiatan salat duha, karena kegiatan salat duha ini kita tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama anak baca gitu dari awal sampai at-tahiyat akhir sampai salam. Jadi mereka udah tahu gitu bacaan salatnya itu kalau untuk salat duha. Nah, kalau untuk tahfiznya yaitu mereka sering murojaah, jadi mereka kadang tidak perlu membaca gitu, karena kan anak beda-beda ya perkembangannya, ada yang cepat karena melihat, membaca juga sama mendengar. Nah, kita bisa melihat juga nih anak keahliannya di mana. Nah, kita bisa tahu juga kalau misalkan sering murojaah, oh anak ini jadi cepat menghafal gitu, walaupun mereka nggak lihat juz amma, tapi karena sering dengar gitu. Ada pertanyaan terakhir. Adakah harapan-harapan yang ingin disampaikan khususnya di bidang keagamaan untuk sekolah ini? Ada sih, cuma mungkin sarannya satu, mengadakan pelatihan untuk guru-gurunya ya yang lebih sering gitu kan. Kita
sebagai guru bukan cuma mendidik anak ya, tapi kita perlu juga kan ya didikan, betul ya kan. Maksudnya seorang guru kan belum tentu dia juga sudah bisa kan ya, tapi justru kita semakin tua merasa semakin bodoh lah, bukan merasa semakin pintar. Jadi saya perlu sih dari sekolah ini tuh mengadakan pelatihan khususnya keagamaan. Jadi kalau tilawati sama kayak metode, jadi kita harus tahu nih metode yang pas untuk anak tuh seperti apa. Nah kita butuh pelatihan itu kan. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan materi tapi kita tahu dari orang gitu, maksudnya ada yang mengajarkan gitu. Karena kan selama ini mungkin kita belajarnya sendiri, kita cari tahu sendiri gitu. Tapi kalau sekolah ini mungkin mengadakan pertemuan atau seminar tentang cara mudah menghafal surat-surat pendek gitu kan, jus 30 atau 29, nah kita lebih senang akan hal itu. Jadi Itu aja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.